Apakah Anda tahu bahwa beberapa makanan yang Anda konsumsi setiap hari bisa merusak kekuatan otot Anda secara diam-diam? Mungkin Anda tidak menyadarinya, tetapi makanan-makanan yang tampaknya sehat bisa menjadi penyebab utama hilangnya massa otot, kelemahan, dan bahkan rasa sakit yang terus-menerus. Jika Anda berusia lebih dari 60 tahun, atau jika Anda peduli dengan kekuatan tubuh Anda di usia senja, video ini sangat penting untuk Anda. Di dalam video ini, kami akan mengungkap 5 jenis makanan yang diam-diam merusak otot Anda dan mengurangi kualitas hidup Anda. Kami juga akan memberikan penjelasan tentang bagaimana makanan-makanan ini bekerja dalam tubuh, serta dampaknya yang sering tidak disadari. Anda mungkin terkejut mengetahui bahwa beberapa makanan yang Anda anggap biasa justru menjadi ancaman serius bagi otot dan kekuatan tubuh Anda. Mengapa Anda perlu menonton video ini sampai akhir? Karena informasi yang akan kami bagikan akan memberikan wawasan penting tentang kebiasaan makan yang bisa mengubah cara Anda merawat tubuh. Dengan mengetahui makanan apa yang harus dihindari, Anda bisa mencegah kerusakan otot lebih lanjut, mengembalikan kekuatan tubuh, dan merasa lebih bertenaga setiap hari. Anda juga akan mendapatkan saran tentang makanan sehat yang bisa menggantikan pilihan yang merugikan ini, serta cara-cara sederhana yang bisa Anda lakukan untuk meningkatkan kekuatan otot dan kesejahteraan Anda secara keseluruhan. Jadi, jika Anda ingin menjaga kekuatan otot Anda, menghindari rasa sakit, dan meningkatkan kualitas hidup, pastikan untuk menonton video ini hingga selesai. Kalau Anda belum subscribe, tekan tombol subscribe dan loncengnya ya, biar nggak ketinggalan video baru. Kalau suka topiknya, komentar angka 1. Kalau kurang cocok, tulis 0. Masukan Anda sangat berarti. Sekarang, ayo mulai videonya. 1. Produk tepung terigu halus, roti putih, pasta, kue kering, kue pastry. Produk tepung terigu halus, seperti roti putih, pasta, kue kering, dan kue pastry, seringkali menjadi pilihan yang tampak praktis dan menggoda selera. Namun, di balik rasa manis dan kenikmatannya, makanan-makanan ini menyimpan dampak yang sangat merugikan bagi tubuh kita, terutama bagi kesehatan otot dan sistem metabolisme kita. Makanan yang terbuat dari tepung terigu halus ini sangat miskin nutrisi. Selama proses pengolahan, hampir semua serat, vitamin, dan mineral yang seharusnya ada dalam bahan makanan tersebut hilang begitu saja, meninggalkan produk akhir yang hampir tidak mengandung elemen penting yang dibutuhkan tubuh. Sebagai gantinya, kita hanya mendapatkan kalori kosong yang tidak memberikan manfaat apapun bagi kesehatan tubuh kita. Ketika kita mengonsumsi makanan yang terbuat dari tepung terigu halus ini, tubuh kita mengalami lonjakan gula darah yang cepat dan drastis. Hal ini memicu tubuh untuk melepaskan insulin dalam jumlah yang besar. Meskipun insulin penting untuk mengatur kadar gula darah, lonjakan insulin yang terlalu sering dapat menyebabkan gangguan dalam sistem metabolisme tubuh. Lebih dari itu, peningkatan kadar insulin ini menyebabkan peradangan sistemik dalam tubuh, yang memiliki efek merusak yang dalam. Peradangan ini bertindak seperti karat pada logam, merusak jaringan tubuh secara perlahan, termasuk serat otot yang sangat penting untuk menjaga kekuatan dan mobilitas kita. Yang lebih buruk lagi, lonjakan insulin ini juga menghalangi tubuh dalam memanfaatkan protein dengan optimal. Protein adalah bahan bakar utama untuk memperbaiki dan membangun kembali otot yang rusak. Namun, ketika tubuh terus-menerus terpapar lonjakan insulin yang tidak terkontrol, proses regenerasi otot menjadi terhambat. Bahkan jika kita mengonsumsi protein dalam jumlah yang cukup, tubuh kita tidak dapat menggunakannya untuk memperbaiki atau membangun otot secara efektif. Akibatnya, meskipun kita mengonsumsi makanan bergizi, otot kita tetap lemah dan tidak berkembang seperti yang seharusnya. Kalori kosong yang terkandung dalam produk tepung terigu halus ini juga tidak memberikan manfaat bagi tubuh selain menambah lemak. Tubuh kita akan memproses kalori ini sebagai cadangan energi, yang lebih cenderung disimpan sebagai lemak, bukannya digunakan untuk memperkuat otot. Ini menyebabkan penambahan berat badan yang tidak diinginkan, yang semakin memperburuk kondisi tubuh kita. Lemak tubuh yang berlebihan tidak hanya mempengaruhi penampilan, tetapi juga menambah beban pada sistem peredaran darah, jantung,
dan organ tubuh lainnya, serta meningkatkan risiko berbagai penyakit kronis. Seiring berjalannya waktu, penambahan berat badan ini mengurangi kualitas hidup kita. Aktivitas sehari-hari yang seharusnya sederhana, seperti berjalan kaki ke toko, membawa tas belanjaan, atau menaiki tangga, menjadi semakin sulit dan melelahkan. Otot kita tidak lagi memiliki kekuatan yang cukup untuk mendukung tubuh dengan efisien, dan kita mulai merasa cepat lelah. Bahkan tugas-tugas yang sebelumnya tidak terasa berat kini menjadi tantangan besar. Hal ini menciptakan lingkaran setan di mana tubuh kita semakin lemah dan rentan, sementara lemak terus menumpuk, mengurangi energi dan vitalitas kita. Makanan yang terbuat dari tepung terigu halus ini, meskipun tampaknya mudah dan praktis, sangat merugikan kesehatan kita dalam jangka panjang. Pilihan yang kita buat setiap hari, meskipun terlihat tidak berbahaya, sebenarnya dapat memiliki dampak besar yang perlahan merusak tubuh kita. Ini bukan hanya tentang berat badan atau penampilan, tetapi juga tentang kualitas hidup yang kita jalani. Untuk menjaga kesehatan otot dan tubuh secara keseluruhan, kita harus lebih bijak dalam memilih makanan dan menggantinya dengan pilihan yang lebih bergizi dan bernutrisi tinggi. Kita harus menghindari kalori kosong yang hanya memberi makan lemak dan memperburuk kondisi tubuh, dan menggantinya dengan makanan yang mendukung kekuatan otot, memperbaiki metabolisme, dan meningkatkan kualitas hidup kita secara keseluruhan. 2. Jus buah, terutama jus jeruk. Jus buah, terutama jus jeruk, seringkali dianggap sebagai pilihan yang sehat dan menyegarkan, tetapi kenyataannya, minuman ini bisa menjadi musuh tersembunyi bagi kesehatan otot Anda. Pada pandangan pertama, jus buah tampak seperti pilihan yang alami dan penuh manfaat. Namun, ketika Anda memahaminya lebih dalam, Anda akan menyadari bahwa jus ini tidak memberikan manfaat yang sama seperti buah utuh. Jus buah mengandung sedikit atau bahkan tidak ada serat, yang seharusnya menjadi salah satu komponen penting dalam setiap makanan. Tanpa serat ini, tubuh Anda tidak bisa menyerap gula dengan cara yang sehat. Sebaliknya, gula dalam jus diserap dengan cepat, menyebabkan lonjakan gula darah yang sangat tajam dalam tubuh Anda. Lonjakan gula darah yang mendalam ini langsung memicu pelepasan insulin dalam jumlah besar untuk mengatur kadar gula tersebut. Namun, yang terjadi selanjutnya bukanlah hal yang menguntungkan bagi tubuh. Setelah lonjakan insulin yang cepat, tubuh Anda akan mengalami penurunan gula darah yang drastis dalam waktu singkat, yang seringkali diikuti dengan rasa lemas dan lelah. Proses ini menyebabkan ketidakseimbangan hormon dalam tubuh, yang menciptakan peradangan kronis yang diam-diam merusak serat-serat otot Anda, yang seharusnya membantu tubuh Anda bergerak, melawan penuaan, dan tetap kuat. Peradangan yang ditimbulkan oleh konsumsi jus buah secara berlebihan berkontribusi pada kondisi yang disebut sarkopenia, yaitu hilangnya massa otot yang sering terjadi seiring bertambahnya usia. Meskipun Anda mungkin tidak langsung merasakannya, peradangan ini menghambat kemampuan tubuh untuk menyerap nutrisi penting yang diperlukan untuk pemulihan dan pertumbuhan otot. Otot Anda, yang seharusnya mendapatkan dukungan terbaik untuk tetap kuat dan sehat, malah menjadi lemah dan rentan terhadap cedera. Ini bukan hanya soal kehilangan massa otot, tetapi juga tentang kehilangan vitalitas dan energi yang sangat dibutuhkan untuk menjalani hari-hari Anda dengan penuh semangat. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran-pelajaran ini bermanfaat, silakan komentar angka 1 di bawah agar saya tahu bahwa Anda masih menonton video ini bersama saya. Tak hanya itu, fruktosa dalam jus buah juga memiliki dampak besar pada kesehatan hati Anda. Ketika Anda mengonsumsi jus buah, tubuh Anda harus memproses fruktosa ini, yang seringkali lebih banyak daripada yang dapat diatasi hati. Ketika hati terlalu banyak bekerja memetabolisme fruktosa, kelebihan tersebut akan diubah menjadi lemak. Proses ini berkontribusi pada perkembangan penyakit hati berlemak non-alkohol, NAFLD, yang merupakan kondisi yang perlahan merusak fungsi hati. Hati yang terganggu tidak hanya menyebabkan gangguan pencernaan, tetapi juga memengaruhi kemampuan tubuh Anda untuk mengatur peradangan secara efektif, sehingga memperburuk masalah kesehatan otot Anda. Selain itu, fruktosa juga tidak memberikan sinyal kenyang pada tubuh Anda. Meskipun Anda mengonsumsi jus dengan harapan merasa kenyang dan segar,
jus tersebut tidak cukup memberikan rasa puas bagi tubuh Anda. Akibatnya, Anda akan merasa lapar lebih cepat dan cenderung makan lebih banyak, tanpa merasa benar-benar terpuaskan. Ini menciptakan pola makan yang tidak sehat, yang memperburuk ketegangan otot dan menambah beban pada tubuh. Jika tubuh Anda terus-menerus mendapatkan gula dalam jumlah yang cepat dan berlebihan, ini akan memperburuk kerusakan pada otot dan jaringan tubuh lainnya, serta meningkatkan risiko terkena obesitas dan diabetes tipe 2. Lebih buruk lagi, meskipun jus jeruk terasa segar dan memberikan sensasi manis yang nikmat, seringkali orang tidak menyadari dampak jangka panjang yang ditimbulkan oleh kebiasaan mengonsumsinya. Jus buah ini, meskipun mengandung vitamin C yang berguna untuk tubuh, mengandung kadar gula yang jauh lebih tinggi daripada buah utuh. Ketika Anda mengonsumsi jus ini dalam jumlah banyak, Anda sebenarnya memberikan lebih banyak beban pada sistem tubuh Anda daripada yang seharusnya Anda terima. Berapa banyak dari kita yang pernah mengonsumsi jus jeruk untuk mendapatkan vitamin C, tetapi tanpa mempertimbangkan dampaknya pada gula darah dan kesehatan tubuh secara keseluruhan? Jadi, meskipun secangkir jus jeruk atau jus buah lainnya tampaknya menjadi pilihan yang menyegarkan dan sehat, kenyataannya, kebiasaan ini dapat merusak kesehatan Anda lebih dari yang Anda bayangkan. Jus buah bisa memicu lonjakan gula darah yang cepat, meningkatkan peradangan dalam tubuh, dan mempercepat proses penurunan otot. Ini juga memberi tekanan besar pada hati Anda, berkontribusi pada penyakit hati berlemak non-alkohol, dan membuat Anda lebih cenderung makan berlebihan. Untuk menjaga tubuh tetap sehat dan otot tetap kuat, mungkin sudah saatnya untuk mempertimbangkan kembali kebiasaan konsumsi jus buah Anda dan beralih ke pilihan yang lebih alami dan lebih bermanfaat bagi tubuh Anda. 3. Daging olahan, ham, daging dingin, sosis, salami, bacon. Daging olahan, seperti ham, daging dingin, sosis, salami, dan bacon, merupakan salah satu jenis makanan yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun tampaknya praktis dan lezat, mereka menyimpan bahaya yang mengintai kesehatan tubuh kita, terutama kesehatan otot kita yang sangat bergantung pada asupan nutrisi yang tepat. Salah satu faktor utama yang menjadikan daging olahan sebagai ancaman tersembunyi adalah kandungan pengawet kimia seperti nitrit dan nitrat, yang digunakan untuk memperpanjang umur simpan daging tersebut. Meskipun nitrit dan nitrat ini mungkin membantu mencegah pembusukan, mereka juga memiliki efek samping yang merusak. Ketika tubuh kita mengonsumsi makanan yang mengandung bahan kimia ini, mereka akan memicu stres oksidatif, sebuah proses di mana molekul berbahaya yang dikenal sebagai radikal bebas mulai merusak jaringan otot kita. Kerusakan ini tidak hanya merusak sel otot yang sudah ada, tetapi juga menghambat kemampuan tubuh untuk memulihkan dan memperbaiki sel-sel yang rusak, mempercepat proses penuaan otot, dan menurunkan kualitasnya seiring waktu. Peradangan kronis adalah masalah lain yang ditimbulkan oleh daging olahan ini. Daging olahan, dengan kandungan garam dan bahan kimianya, dapat meningkatkan tingkat peradangan dalam tubuh kita. Peradangan kronis ini menyebabkan gangguan yang lebih dalam pada fungsi tubuh, mulai dari melemahnya sistem kekebalan tubuh, hingga penurunan kemampuan tubuh dalam memperbaiki jaringan. Otot yang terpapar peradangan ini menjadi lebih rentan terhadap kerusakan dan cedera, serta kesulitan untuk pulih setelah beraktivitas atau latihan. Ini adalah masalah yang sangat berbahaya, terutama bagi orang yang ingin menjaga kebugaran fisik atau yang tengah berusaha mencegah penurunan massa otot akibat penuaan. Selain itu, daging olahan mengandung lemak jenuh dan lemak trans dalam jumlah yang sangat tinggi, yang dikenal sebagai lemak jahat. Lemak jahat ini berperan langsung dalam menghambat kesehatan pembuluh darah kita. Ketika kita mengonsumsi lemak ini, pembuluh darah kita mulai mengalami penyumbatan, yang pada gilirannya membatasi aliran darah yang membawa oksigen dan nutrisi penting ke otot-otot kita. Tanpa suplai darah yang cukup, otot kita akan kekurangan bahan bakar untuk berfungsi dengan baik. Akibatnya, kita akan merasakan kelemahan otot, kelelahan, dan kesulitan dalam melakukan aktivitas fisik yang biasa kita lakukan. Kondisi ini akan semakin buruk seiring berjalannya waktu, karena otot kita tidak mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan untuk tetap kuat dan sehat. Daging olahan juga memiliki kandungan natrium yang sangat tinggi, yang dapat memicu dehidrasi pada tubuh kita.
Ketika tubuh kita kekurangan cairan, banyak proses fisiologis yang menjadi terganggu, termasuk kemampuan otot untuk pulih dan bekerja dengan baik. Dehidrasi menyebabkan otot menjadi lebih rentan terhadap kram dan kekakuan, dua masalah yang sangat umum dialami oleh banyak orang, terutama mereka yang lebih tua atau yang sering beraktivitas fisik. Ketika otot kita kekurangan air, kita juga berisiko mengalami cedera yang lebih serius karena otot-otot yang tidak cukup terhidrasi menjadi lebih rapuh dan lebih sulit pulih setelah digunakan. Yang lebih mengejutkan lagi, meskipun daging olahan mengandung protein, kualitas protein ini sangat rendah jika dibandingkan dengan sumber protein alami lainnya seperti ayam, telur, atau ikan. Protein dari daging olahan tidak efektif untuk pemeliharaan dan perbaikan otot, karena tidak mengandung asam amino yang cukup lengkap dan mudah diserap tubuh. Pada akhirnya, meskipun kita merasa kenyang atau terpuaskan, tubuh kita tidak mendapatkan nutrisi optimal yang dibutuhkannya untuk memperbaiki dan memperkuat jaringan otot. Ini berarti bahwa konsumsi daging olahan justru bisa mempercepat proses kehilangan otot, terutama seiring bertambahnya usia. Pada akhirnya, kita perlu mempertanyakan apakah kenyamanan sementara dari mengonsumsi daging olahan sebanding dengan kerusakan jangka panjang yang mungkin terjadi pada tubuh kita. Mengingat betapa pentingnya menjaga kesehatan otot dan keseimbangan tubuh, setiap pilihan makanan yang kita buat harus mendukung tujuan tersebut. Daging olahan mungkin memberikan rasa nikmat sesaat, tetapi dampak negatifnya terhadap tubuh kita jauh lebih besar dan lebih berbahaya daripada yang kita sadari. Dalam rangka menjaga otot tetap kuat dan tubuh tetap sehat, lebih baik kita beralih ke sumber makanan utuh dan alami, seperti ayam tanpa kulit, telur, ikan, dan berbagai sayuran segar yang kaya akan nutrisi. Jangan biarkan kebiasaan mengonsumsi daging olahan merusak perjuangan kita untuk memiliki tubuh yang kuat, sehat, dan bebas dari penyakit. 4. Bayam mentah, jika terlalu banyak. Bayam mentah, meskipun seringkali dianggap sebagai makanan yang sangat sehat dan kaya akan gizi, bisa menjadi ancaman tersembunyi bagi tubuh kita apabila dikonsumsi dalam jumlah yang berlebihan. Banyak orang tidak menyadari bahwa bayam mentah mengandung kadar asam oksalat yang sangat tinggi. Asam oksalat ini dapat mengikat kalsium dan magnesium dalam sistem pencernaan kita, yang pada gilirannya menghambat penyerapan kedua mineral penting ini. Kalsium dan magnesium bukan hanya memainkan peran sentral dalam kesehatan tulang, tetapi mereka juga sangat penting untuk fungsi otot, daya tahan tubuh, serta pemulihan setelah aktivitas fisik. Ketika penyerapan kalsium dan magnesium terganggu, tubuh kita mulai mengalami serangkaian masalah yang dapat mempengaruhi kualitas hidup kita secara keseluruhan. Kalsium, yang sebagian besar kita kenal sebagai mineral untuk menjaga kekuatan tulang, juga berperan vital dalam proses kontraksi otot. Tanpa kalsium yang cukup, otot-otot kita tidak dapat berfungsi dengan efisien. Ini menyebabkan kram otot yang tidak hanya menyakitkan tetapi juga mengganggu mobilitas kita. Lebih dari itu, kalsium juga terlibat dalam pengaturan ritme jantung, komunikasi antar sel saraf, dan fungsi penting lainnya. Begitu kalsium mulai berkurang dalam tubuh, kita tidak hanya merasa kram, tetapi juga dapat merasakan penurunan kualitas hidup secara keseluruhan. Selain kalsium, magnesium adalah mineral penting lainnya yang turut berperan dalam menjaga fungsi otot dan keseimbangan elektrolit tubuh kita. Magnesium membantu dalam relaksasi otot setelah kontraksi dan mengatur level energi dalam sel. Kekurangan magnesium dapat menyebabkan kelelahan yang berlarut-larut, kelemahan otot, dan bahkan masalah tidur. Tanpa magnesium yang cukup, otot kita akan mudah tegang, dan proses pemulihan pasca aktivitas fisik menjadi lebih lambat dan tidak efisien. Itu sebabnya, ketika konsumsi bayam mentah yang berlebihan menghalangi penyerapan kalsium dan magnesium, tubuh kita menjadi lebih rentan terhadap kram, kelelahan, dan masalah otot lainnya. Namun, masalah tidak berhenti pada hanya penurunan kalsium dan magnesium. Bayam mentah yang kaya akan asam oksalat juga dapat menyebabkan pembentukan batu ginjal. Batu ginjal adalah kondisi yang sangat menyakitkan dan dapat menyebabkan komplikasi yang lebih serius, termasuk kerusakan ginjal permanen jika tidak segera ditangani. Asam oksalat yang berlebihan dapat mengendap di ginjal dan membentuk kristal yang pada akhirnya berkembang menjadi batu ginjal.
Proses ini memberikan tekanan yang besar pada ginjal, yang berfungsi untuk menyaring racun dan zat-zat sisa dalam tubuh. Ketika ginjal kewalahan, kemampuan tubuh untuk mengeluarkan racun berkurang, yang kemudian berdampak pada sistem tubuh secara keseluruhan, termasuk kesehatan otot. Selain itu, batu ginjal dapat menyebabkan rasa sakit yang luar biasa, mual, dan bahkan demam, yang semuanya akan mengganggu keseimbangan tubuh kita. Seiring berjalannya waktu, konsumsi bayam mentah yang berlebihan dapat menyebabkan gangguan yang lebih luas pada tubuh. Asam oksalat yang mengganggu produksi ATP, energi yang diperlukan untuk aktivitas otot, akan menghambat kemampuan tubuh untuk berfungsi dengan baik. ATP adalah sumber energi utama untuk setiap gerakan otot. Tanpa ATP yang cukup, otot kita akan kesulitan untuk berkontraksi dengan efisien, yang mengarah pada penurunan kekuatan otot, kelelahan yang lebih cepat, dan pemulihan yang sangat lambat. Ketika produksi ATP terhambat, tubuh kita tidak hanya merasa lebih lelah, tetapi juga menjadi lebih rentan terhadap cedera. Tugas-tugas sehari-hari yang sebelumnya mudah, seperti berjalan, mengangkat barang, atau bahkan berdiri dalam waktu lama, menjadi semakin sulit dan menyakitkan. Dampak kumulatif dari konsumsi bayam mentah yang berlebihan ini juga dapat memengaruhi metabolisme tubuh. Ketika tubuh kekurangan kalsium, magnesium, dan energi dari ATP, seluruh sistem tubuh mulai terpengaruh. Bahkan jika kita berusaha menjaga pola makan sehat dan berolahraga secara teratur, jika kita tidak mengatur konsumsi makanan kita dengan bijaksana, kita bisa jatuh ke dalam jebakan kelemahan tubuh yang diam-diam berkembang. Untuk itu, sangat penting bagi kita untuk mengenali dan mengatur konsumsi bayam mentah serta sayuran lainnya yang mengandung kadar asam oksalat tinggi. Mengonsumsinya dengan bijak, seimbang, dan dalam porsi yang tepat dapat memberikan manfaat luar biasa bagi kesehatan tubuh tanpa memberikan efek samping yang merugikan. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran-pelajaran ini bermanfaat, silakan komentar angka 2 di bawah agar saya tahu bahwa Anda masih menonton video ini bersama saya. Sebagai kesimpulan, bayam adalah sayuran yang kaya akan nutrisi, tetapi kita harus berhati-hati dalam mengonsumsinya. Terlalu banyak bayam mentah dalam diet kita bisa menyebabkan masalah yang serius, baik itu terkait dengan penyerapan mineral penting, kesehatan ginjal, atau kekuatan otot. Agar tubuh kita tetap mendapatkan manfaat maksimal dari bayam dan sayuran lainnya, penting untuk memperhatikan cara kita mempersiapkan dan mengonsumsinya, serta memadukannya dengan sumber makanan lain yang mendukung keseimbangan mineral dalam tubuh. Dengan pendekatan yang tepat, kita dapat menjaga tubuh kita tetap sehat dan kuat, tanpa harus mengorbankan keseimbangan vital yang dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari. 5 kopi, jika terlalu banyak. Bagi banyak orang, secangkir kopi adalah ritual pagi yang tak tergantikan. Aroma kopi yang menyegarkan dan rasa pahit yang menyelimuti lidah bisa memberi dorongan semangat untuk memulai hari. Namun, tahukah Anda bahwa kebiasaan menikmati kopi setiap hari, terutama jika berlebihan, bisa membawa dampak buruk yang tak terlihat bagi tubuh, khususnya kesehatan otot? Kopi mengandung kafein, yang memiliki efek diuretik, yakni menyebabkan tubuh mengeluarkan cairan lebih banyak dari biasanya. Ini mungkin terdengar sepele, tetapi kehilangan cairan yang berkelanjutan bisa berdampak besar bagi tubuh. Salah satu mineral penting yang hilang akibat efek diuretik ini adalah kalsium. Kalsium tidak hanya diperlukan untuk menjaga kekuatan tulang, tetapi juga untuk kontraksi otot yang sehat. Jika tubuh Anda kekurangan kalsium, Anda bisa mulai merasakan kram otot yang menyakitkan, kejang-kejang yang tiba-tiba, dan rasa nyeri yang mengganggu. Tak hanya itu, kekurangan magnesium, mineral lain yang hilang akibat konsumsi kopi berlebih, bisa membuat otot sulit untuk beristirahat dan lebih rentan terhadap kelelahan. Namun, kerusakan yang ditimbulkan oleh kopi tidak berhenti pada kehilangan mineral. Kafein dalam kopi juga merangsang tubuh untuk memproduksi kortisol, hormon yang dikenal sebagai hormon stres. Ketika kadar kortisol meningkat, tubuh cenderung mengambil energi dengan merusak jaringan otot, proses yang dikenal dengan nama katabolisme. Pada dasarnya, tubuh Anda merusak otot-otot yang telah terbentuk untuk mendapatkan energi secara cepat, yang pada akhirnya akan mempercepat kehilangan massa otot.
Tanpa cukupnya massa otot, tubuh Anda akan semakin rapuh dan lemah, dan Anda mungkin mulai merasakan penurunan kekuatan fisik, bahkan dalam aktivitas sehari-hari yang dulunya mudah dilakukan. Ini bisa menjadi masalah serius, terutama jika Anda sedang berusaha untuk mempertahankan kesehatan otot dan tubuh yang bugar seiring bertambahnya usia. Selain itu, konsumsi kopi berlebihan bisa mempengaruhi kualitas tidur Anda, yang merupakan faktor vital untuk pemulihan otot yang optimal. Kopi memiliki sifat stimulan yang membuat Anda terjaga lebih lama dan lebih sulit untuk mencapai tidur dalam, yang sangat penting untuk perbaikan dan pertumbuhan otot. Ketika tidur Anda terganggu, tubuh Anda kehilangan kesempatan untuk meregenerasi jaringan otot yang telah terkoyak selama aktivitas fisik, seperti saat berolahraga. Tidur dalam adalah periode di mana tubuh membangun kembali serat otot yang rusak, menghasilkan hormon pertumbuhan yang dibutuhkan untuk memperbaiki dan memperkuat otot. Jika Anda terus-menerus mengonsumsi kopi berlebihan, kualitas tidur Anda terganggu, dan proses pemulihan ini terganggu. Ini akan mengarah pada penurunan kekuatan otot secara bertahap, dan Anda mungkin merasa tubuh semakin sulit pulih setelah latihan atau aktivitas fisik. Tak hanya tidur yang terganggu, kopi juga bisa meningkatkan keasaman tubuh, yang pada gilirannya memperburuk peradangan dalam tubuh. Peradangan kronis merupakan faktor utama yang mempercepat penuaan otot dan tulang. Peradangan ini menghambat proses regenerasi otot dan menyebabkan otot lebih mudah rusak. Dalam jangka panjang, kondisi ini bisa berkontribusi pada perkembangan sarkopenia, yaitu penurunan massa otot yang umum terjadi pada lansia, yang bisa menyebabkan kelemahan fisik dan peningkatan risiko cedera. Kopi yang berlebihan juga dapat mengganggu penyerapan nutrisi penting yang dibutuhkan tubuh untuk mempertahankan otot yang sehat. Ketika Anda mengonsumsi kopi dalam jumlah berlebihan, tubuh kesulitan untuk menyerap kalsium, magnesium, dan zat gizi lainnya yang berperan penting dalam kesehatan otot. Jika tubuh Anda tidak bisa menyerap nutrisi dengan baik, maka meskipun Anda makan dengan sehat, tubuh tetap kekurangan bahan-bahan penting yang dibutuhkan untuk memperbaiki dan memperkuat otot. Pernahkah Anda merasa kelelahan yang luar biasa setelah beberapa hari mengonsumsi kopi lebih banyak dari biasanya? Atau mungkin Anda merasa kram otot yang datang secara tiba-tiba tanpa alasan yang jelas? Semua itu bisa jadi akibat dari kebiasaan kopi berlebih yang Anda anggap sebagai teman sehari-hari. Jika Anda ingin menjaga otot tetap kuat dan sehat, mungkin saatnya untuk mempertimbangkan untuk mengurangi kopi dalam rutinitas harian Anda. Alihkan perhatian Anda dari kebiasaan kopi yang merusak otot dan berikan tubuh Anda kesempatan untuk pulih dengan baik, tidur nyenyak, dan mendapatkan nutrisi yang diperlukan untuk mempertahankan kekuatan tubuh. Dengan sedikit perubahan ini, Anda tidak hanya mengurangi risiko masalah otot, tetapi juga memberi kesempatan pada tubuh untuk bekerja lebih optimal, mengurangi rasa lelah, dan memperbaiki kualitas hidup secara keseluruhan. Sekarang Anda sudah mengetahui betapa besar dampak yang bisa ditimbulkan oleh konsumsi kopi berlebihan pada kesehatan otot dan tubuh Anda. Dari kehilangan mineral penting, peningkatan hormon stres yang merusak otot, hingga gangguan pada kualitas tidur yang menghambat pemulihan otot, semuanya berkontribusi pada penurunan kekuatan tubuh secara bertahap. Lalu, apa yang bisa Anda lakukan mulai sekarang untuk menjaga kesehatan otot dan tubuh tetap optimal? Apa yang sudah Anda pelajari dari video ini? Apakah Anda menyadari pentingnya mengurangi konsumsi kopi demi kesehatan otot? Kami ingin mendengar satu hal yang telah Anda pelajari dan akan Anda praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Tulis di kolom komentar di bawah ini. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa untuk meninggalkan komentar Anda, serta klik like, share, dan subscribe ke saluran YouTube kami. Terima kasih telah menonton, dan semoga informasi ini membantu Anda menjaga kesehatan otot dan tubuh yang lebih baik.